akan melanjutkan acara kita, yaitu pemilihan calon pengurus KIR baru angkatan 6 atau tepatnya dengan debat antar calon. Untuk itu kita langsung aja panggil calon pesertanya ya. Nomor urut 1. Aditya Dio Vanessa. Bapak. Selanjutnya dilanjutkan dengan nomor urut 2. Nomor urut 3. Yopi Sandi Putra. Kita lanjutkan untuk peserta, apakah sudah siap? Siap. Kurang kompak, siap? Siap. Oke. Sebelum itu saya kasih waktu untuk kalian semua untuk berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang saya ingin bertanya kepada kalian semua. Mengapa kalian memilih untuk menjadi ketua umum Karya Ilmiah Remaja angkatan 6? Untuk Rinaldi, saya persilakan untuk menjawab. Baik, saya akan menjawabnya. Kenapa saya ingin menjadi ketua umum KIR? Karena bagi saya ketua umum itu adalah jabatan tertinggi di KIR, dan di jabatan itu pula dia bisa mengatur semua anggota untuk menjalan yang benar dan untuk membuat seluruh anggota itu bertanggung jawab dan amanah. Dan bagi saya juga, ketua umum itu juga tidak lepas tanggung jawab apapun itu dan dimanapun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk calon 3 dan 1, apakah ada yang ingin menyanggah? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Aditya Vanessa. Tadi Renaldi mengatakan dia akan membawa anggotanya ke jalan yang benar. Sementara dia sudah memastikan dirinya sendiri sudah di jalan yang benar atau belum. Padahal saat menjalankan proja atau perkumpulan, dia masih bermain-main, masih tidak lepas dari HP-nya. Dan dia masih kurang ada rasa tanggung jawab dalam melaksanakan proyek-proyek tersebut. Terima kasih. Untuk saudara Yopi Sadiputra, apakah Anda ingin menyanggah? Cukup? Baiklah. Selanjutnya, jika kalian cinta terhadap KIR, tolong sebutkan ketua umum dan prestasi-prestasinya. Untuk Yopi Sandipura, saya persilakan. Ini maksudnya prestasi dari ketua umum atau prestasi dari angkatan? Sebutkan satu-satu ketua umum dan prestasi dari awal sampai akhir. Dari awal pemimpinan sekarang Dulu. ketua umum sekarang dari yang dulu
dulu. Kalau kita membahas jika kalian cinta, berarti kalau kita cinta terhadap game, berarti kita mengetahui sejarah game itu bagaimana. Jadi saya minta Anda menyebutkan ketua umum dari pertama sampai akhir dan prestasi-prestasi. Pak? Baik. Sebenarnya saya belum seberapa paham tentang ketua umum dari angkatan pertama sampai angkatan sekarang. Tapi ada beberapa ketua umum yang saya ketahui. Yang pertama ada Kak Iksan, itu di angkatan keempat. Yang kedua ada Kak Agil di angkatan kelima. Terus ada Kak Aris di angkatan ketiga. Itu 3 angkatannya. Yang keduanya saya nggak tahu. Sedangkan prestasinya yang saya tahu dari kiri itu ada prestasi di roket air, prestasi di mading, prestasi di lomba karya tulis, dan prestasi lain. Terima kasih. Oke, itu untuk Yopi Salitra. Apakah nomor urut 1 dan 2 ingin menyangka atau sejenisnya? Ya, silakan Renaldi Ramadan. Saya di sini akan menambahkan siapa saja ketua umum dari angkatan 1 sampai 5 yang telah disampaikan Yopi. Jadi yang angkatan pertama adalah Mbak Pipin, itu ketua umum angkatan pertama. Angkatan kedua adalah Kak Yusda. Angkatan ketiga Kak Haris, angkatan keempat Kak Isan, dan angkatan kelima Kak Agil. Prestasi dikir bukan hanya mati, yaitu ada roket air maupun kita pernah sering ikut lomba live follower, tetapi kita sempat mengalami kekalahan. Mungkin itu masih pelajaran bagi kita. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk saudara Renaldi Ramadan. Untuk saudara Dio, apakah Anda ingin menyangka? Assalamualaikum. Saya akan menambahkan dari ketua umum sebelumnya, bukan hanya prestasi tentang perlombaan, tetapi prestasi mendapatkan sebuah tempat, yaitu basecamp tercipta kita. Dan kita sudah memiliki 2 basecamp. Itu karena usaha keras dari seluruh ketua umum sebelumnya dan anggota-anggota yang mensupportnya. Terima kasih. Oke, itu pendapat masing-masing calon. Selanjutnya saya ingin menambahkan, jika Anda cinta terhadap diri, untuk menjadi seorang pemimpin dibutuhkan sikap keteladanan sehingga setiap anggotanya mampu membuat dirinya menjadi teladan yang baik. Bagaimanakah Anda mencontohkan sikap teladan yang baik tersebut? Untuk Yopi Salitra dipersilakan. Baik. Ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita harus bisa menjadi teladan bagi para anggota yang lainnya. Seperti mencontohkan sikap-sikap yang baik, seperti jujur, terbuka pada siapapun, bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan amanah yang telah diberikan, dan bersikap profesional di depan dan dalam mengerjakan tugasnya. Di sini jujur itu penting karena kita harus bersikap jujur terhadap anggota, karena anggota sudah mempercayai kita untuk menjadi seorang ketua umum, maka kita harus jujur kepada mereka. Yang kedua adalah terbuka. Kita harus terbuka, tidak boleh ada yang ditutupi dari diri kita untuk mereka. Dan yang ketiga adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab di sini adalah mengemban tugas yang telah diberikan dengan baik. Kita harus amanah
menjalankan tugas tersebut. Dan yang ketiga adalah profesional. Tidak boleh ada yang namanya ketidakprofesionalan dalam menjalankan tugas. Semuanya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya dan profesional. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Yopi Sandi Putra. Selanjutnya, adakah dari calon selanjutnya ingin menyanggah pendapat dari saudara Yopi Sandi Putra? Untuk Aditya Dio Vanessa, dipersilakan. Jika seandainya dari tempat tadi dan Anda tidak melaksanakannya dengan baik dan setiap salah satunya Anda melanggar, apakah Anda sadar dan apa jika Anda sadar Anda akan melakukan konsekuensi sendiri atau orang lain yang menegakkan Anda? Terima kasih. Sanggahan tersebut ditujukan kepada Yopi Sandi Putra. Bagaimana pendapat Anda, Yopi Sandi Putra? Insya Allah saya akan melaksanakan dan menjalankan sikap-sikap tersebut. Saya bisa jujur, terbuka, bertanggung jawab dan profesional. Saya bisa mencontohkan kepada para anggota lainnya. Apabila saya melanggar, maka saya meminta kepada anggota, baik itu pengurus, kakak asuh ataupun adik-adik anggota nantinya untuk menyadarkan saya jika saya keluar dari sikap-sikap yang kurang baik. Terima kasih. Selanjutnya, adakah yang ingin menyanggah lagi pendapat dari Yopi Sandi Putra? Nabi? Baiklah, selanjutnya seberapa cintakah kalian terhadap bir dan berikan contoh yang benar-benar menunjukkan sikap teladan. Untuk Rinaldi Ramadan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memberikan contoh apa yang bisa membuat teladan. Contohnya itu yang pertama itu menjalankan sholat lima waktu. Yang kedua tidak menghilangkan tradisi apa yang sudah ada sejak awal. Dan yang ketiga menjadi motivasi dan moderator atau penggerak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, apakah pendapat Rinaldi Ramadan ada yang ingin menyanggah? Untuk Yopi Sandi Putra, saya persilakan. Tadi kalau bilang kamu akan memotivasi dan menjadi moderator untuk anggota. Nah, bagaimana cara kamu untuk melaksanakan? Dilanjutkan dengan Rinaldi Ramadan. Maksud dari motivasi itu ya adalah bukan hanya perkataan, yaitu adalah perilaku. Contohnya seperti kita, ayo jangan apa namanya seperti anak kecil yang setiap ada acara selalu marah, ngambek. Akan saya selalu motivasi di setiap ada acara, setiap ada rapat. Seperti itu. Adakah yang ingin menyanggah lagi?
Aditya Dio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari soal sebelumnya, yaitu soal seberapa cintakah kalian terhadap GIR dan berikan contoh sikap teladan. Itu tadi sudah sebagian sikap yang diberikan oleh Renaldi. Tetapi ini hanya sholat 5 waktu, itu memang sudah kewajiban kita. Tidak menghilangkan tradisi, itu memang sudah kewajiban kita. Dan menjadi motivasi, itu termasuk. Tetapi kewajiban yang lain, seperti ikut andil dalam pelaksanaan dan persiapan proyek, itu mungkin Anda belum juga pikirkan. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan selanjutnya. Di antara kalian bertiga, apakah Anda layak menjadi ketua umum GIR? Untuk Aditya Giovanesa, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dan jawaban saya adalah jujur, saya masih kurang layak untuk menjadi ketua umum. Kenapa? Karena tanggung jawab beberapa tanggung jawab masih ada yang saya lalaikan. Lalu kesolidaritasan saya masih tingkat rendah, masih belum dibilang sempurna, jauh dari kata sempurna. Kekeluargaan untuk menyatukan anggota satu sama lain itu masih ada. Bahkan saya sendiri saja masih ingin berindividual, bukan untuk berkelompok, walaupun saya selalu ingin berkelompok. Terima kasih. Selanjutnya, ya, untuk Saudara Renaldi, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda bilang Anda kurang layak untuk menjadi ketua umum, kenapa Anda ingin mencalonkan sebagai ketua umum dan alasan? Di sini pertanyaannya, kenapa saya kurang layak dan kenapa saya ingin mencalonkan ketua umum? Yang pertama adalah saya ingin mencari pengalaman. Kenapa? Karena saya ingin nanti saat keluar dari SMK, saya sudah lulus dari GIR, saya ingin memiliki pengalaman menjadi leadership. Karena cita-cita saya adalah menjadi pengusaha atau bisnismen, dan saya ingin menjadi bosnya. Yang kedua adalah saya ingin mencoba bertanggung jawab. Karena tanggung jawab itu adalah suatu amal, suatu ibadah. Jika amal itu kita tinggalkan dan kita ingkari, maka kita akan berdosa. Jadi sudah ada konsekuensinya tersendiri. Yang ketiga, ingin menjadi pergerak dan pendorong GIR. Saya tidak mau di GIR nanti menjadi monoton saja. Saya ingin mengubahnya menjadi lebih menarik lagi dan untuk seluruh anggotanya mencintai GIR lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih untuk Aditya Giovanesa. Apakah Saudara Yo bisa Putra ingin menyangga? Sebenarnya pertanyaan saya sama dengan Ali, tapi tadi saya dengar saudara Adit ingin menjadi penggerak dan pendorong. Nah, itu gimana caranya supaya anggota ini mau bekerja? Bagaimana cara kamu menggerakkan dan mendorong mereka? Saya akan menjawab. Seandainya kita tidak melaksanakan program dan kita berkumpul, kita bercanda, bukan hanya yang di depan handphone masing-masing saja. Kenapa? Karena sekarang ini dunia sudah membungkuk. Maksudnya seluruh manusia yang sudah memiliki HP Android atau HP apapun, dia sudah melihat HP-nya sendiri, tidak mau melihat dan bersosialisasi kepada teman-temannya. Itu cara pertama saya. Yang kedua adalah, pertamanya saya akan mengajak. Yang kedua, mengajak. Ketiga, mengajak. Dan keempat, jika mereka masih tidak mau, akan ada penambahan ketegasan untuk
untuk mengajak mereka melaksanakan program-program tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Aditya Dio Vanessa. Selanjutnya, untuk menjadi ketua, apakah kalian harus berpikir kritis? Bagaimana menurut kalian? Untuk calon saya silakan. Untuk yang bisa diputar, Sebagai seorang ketua, sudah pasti kita harus berpikir kritis terhadap segala sesuatu yang terjadi. Namun yang terpenting adalah kita juga harus mengimbanginya dengan saran, bukan cuma kritik, bukan cuma kritik saja, tapi harus dengan ada saran yang bisa memperbaiki hal-hal yang dirasa belum baik. Jadi harus ada saran gitu. adakah yang ingin menyanggah pendapat dari saudara Yofi Sandi Putra? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian saya menyetujui perkataan Yofi Sandi yang barusan ini. Tetapi kita tidak diwajibkan untuk berpikir kritis. Kenapa? Karena seluruh tugas yang tanggung jawab besar ini kita tidak boleh membawanya menjadi pusing. Kita harus membawa lebih santai, lebih enjoy, agar seluruh tugas-tugas dan tanggung jawabnya bisa terlaksana. Dan kita memang harus mendapatkan saran, bukan untuk menjadi individual, walaupun saya orangnya terkadang individual. Dan kita harus menyatukan seluruh saran agar kita dapat memajukan tim menjadi lebih baik bersama. Terima kasih. Oke. Selanjutnya saya ingin bertanya, mengapa kita sebagai ketua tidak bisa berpikir kritis? Tadi menurut saran Anda, pertanyaan saya, bagaimana jika permasalahan itu benar-benar sudah kepepet atau sudah terdesak? Apa yang Anda lakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah melaksanakan metode ini sudah lebih dari 2 tahun. Dan insya Allah metode ini berhasil. Yang pertama adalah berwudu dahulu dan melaksanakan sholat. Itu akan menenangkan pikiran kita. Dan insya Allah masalah seberat apapun kita bisa melaksanakannya dengan baik. Itu juga kita memerlukan bantuan bersama anggota-anggota yang lain, bersama pengurus-pengurus yang lain juga. Karena kita ini bukan ekskul individual, tetapi ekskul keluarga. Cara kedua, kita mendinginkan kepala, baik itu disiram maupun menggunakan es batu. Karena menurut penelitian, kepala kita, jika kita berpikir dengan kepala dingin, kita akan berpikir dengan jernih dan tidak akan terbawa pusing. Terima kasih. Anda kayak ingin menyanggah? Untuk Rinaldi Ramadan, tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika anggota yang baru mengalami penurunan drastis, apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan mengajaknya kembali atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita tahu, Expo Karya Ilmiah Remaja ini bukan ekskul bersifat memaksa, yaitu apabila anggotanya ingin keluar, bukan berarti kita tidak memperbolehkannya keluar. Tetapi jika ada yang sedang tidak melaksanakan ikut program dalam ekskul atau sedang keluar sementara atau memang sudah keluar, kita masih boleh mengajaknya.
bahkan dianjurkan. Tetapi kita lebih mementingkan untuk seluruh anggota dan pengurus KIR yang bekerja, bukan hanya yang di dalam KIR. Terima kasih. Selanjutnya, adakah yang ingin disampaikan oleh Joki Sandiputra? Yang saya sampaikan adalah oleh Ibu Vanessa. Kita lebih mengutamakan anggota yang masih tergabung dalam KIR. Tapi kita juga harus mencoba untuk merangkul kembali mereka yang sudah keluar dari KIR, tapi masih ingin ke KIR. Karena banyak juga dari para anggota yang saya ketahui mereka ingin kembali ke KIR tapi masih malu karena takut didiemin atau takut tidak dianggap. Jadi kita harus mencoba merangkul kembali mereka-mereka yang masih memiliki hati untuk kembali ke KIR. Oke, bagaimana menurut saudara Yopi jika masalah itu sudah berlarut lama sehingga Anda tidak mengetahui semuanya, sudah berlarut lama, bahkan permasalahan itu menimbulkan dendam, apa yang Anda lakukan? Jika masalah ini sudah berlarut-larut lama, maka kita harus membicarakan secara kekeluargaan. Kita selesaikan masalah tersebut dengan baik-baik. Dengan metode musyawarah kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Ya, kita lanjutin. Jika masalah tersebut sudah menimbulkan rasa dendam antara antara orang pertama dan orang kedua yang memiliki masalah, sehingga mereka bertemu tidak mau dan diselesaikan secara keluarga tidak mau, langkah apa yang Anda lakukan? Yang jelas kita harus terus mencoba mempertemukan mereka guna menyelesaikan masalah secara mediasi. Kita nggak boleh membiarkan masalah itu berlarut-larut. Kita nggak boleh mengakibatkan masalah itu terjadi secara terus-menerus. Jadi kita harus mencoba semaksimal mungkin untuk mempertemukan mereka, untuk memediasi mereka dan menyelesaikan masalah mereka. Jadi kita harus mencoba dan mencoba. Untuk kedua calon, adakah dari kalian ingin menyanggah pendapat dari Yopi Sandiputra? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika masalah yang dibicarakan ini adalah masalah yang sangat besar dan dapat mengubah kedua belah pihak ini dan menjadi keluar dari KIR, sebelum dia keluar dari KIR dan mereka belum dipertemukan untuk menyelesaikan masalah atau mereka sangat menolak, apa yang Anda lakukan jika mereka sudah keluar dari KIR dan masalah mereka padahal masih belum selesai? Terima kasih. Jika masalah mereka terjadi bukan ketika mereka masih KIR, berarti itu bukan tanggung jawab kita sebagai organisasi untuk menyelesaikan masalah mereka. Jadi biar mereka menyelesaikan masalahnya, karena mereka mempunyai masalah bukan dari KIR tapi dari luar. Jadi itu bukan tanggung jawab kita lagi. Tapi sebagai teman, kita juga harus kembali mencoba untuk melerai permasalahan mereka dan menyelesaikan masalah mereka. Terima kasih. Untuk Muhammad dan Ramadan, apakah Anda ingin menyangka dari kedua calon ini? Cukup. Baiklah, kita lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Anda menyikapi sebagai ketua jika anggota kalian ini membawa-bawa nama KIR sedangkan dia tidak ada di KIR? Bagaimana? Kemudian orang tuanya marah ke KIR. Menurut kalian bagaimana menyikapinya? Untuk Nabi Ramadan, saya persilakan.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara saya menyikapinya adalah mempertemukan anak itu dengan seluruh anggota pengurus zikir, dan kita beri pertanyaan mengapa dia merusak nama zikir dan apa alasannya. Jika tidak ada maksud lain, kami akan dengan kepala dingin bermusyawarah dan menyelesaikan masalah itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Aditya Dio Vanessa, apakah pendapat dari Noli Ramadan ini ingin Anda sanggah? Ya, saya akan menyampaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika di masa depan nanti Anda adalah ketua umum angkatan ke-6 dan jika masalah itu benar terjadi, lalu yang membawa KIR bukan dari anggota KIR, tetapi dari ekskul lain atau orang lain. Seperti waktu itu pernah ada kejadian, ada siswa yang menggunakan Al-Mekir, tapi dia padahal bukan dari ekskul KIR, dan itu malah membawa masalah kepada KIR. Jadi nama KIR yang menjadi rusak. Lalu untuk masalah orang tua, bagaimana cara Anda menyikapinya nanti dengan orang tua yang bareng-bareng dengan Anda? Terima kasih. Oke, pertanyaan saya selanjutnya adalah membalikkan semua perkataan dari Aditya Dio Vanessa. Pendapat Anda seperti itu berarti Anda berpikir kritis, bukan? Ya, Tolong jelaskan mengapa Anda sekarang berubah pikiran menjadi pikiran kritis, sebelumnya tidak? maaf sebelumnya. Tadi saya tidak bilang tidak berpikir kritis. Bukan berarti begitu. Saya tadi mengatakan tidak diwajibkan berpikir kritis. Ada saatnya kita berpikir kritis. Kita tadi itu adalah melaksanakannya dengan kepala dingin dan santai. Jangan dibawa pusing terus dan dibawa berpikir kritis. Walaupun memang kita diwajibkan untuk berpikir kritis, itu memang tidak diwajibkan benar. Oke, pemilihan calon ketua umum angkatan ke-6 dinyatakan selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.